Demak Bintara, Kesultanan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada tahun 1479 Masehi, setelah berhasil satu persatu menumbangkan penguasa-penguasa keturunan Majapahit, kini mulai menancapkan kuku kekuasaannya di tanah Jawa. Sultan Shah Alam Akbar Jimbuningrat I atau Raden Patah menjadi penguasa tunggal pewaris dinasti Majapahit. Raden Patah memiliki beberapa orang putra-putri, dan yang terkenal di antaranya adalah Raden Yunus sebagai putra sulung, kelak terkenal dengan nama Adipati Yunus. Adipati Yunus dan juga terkenal dengan gelar Pangeran Sabranglor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Putra kedua bernama Raden Suryawiyata, kelak dikenal dengan gelar Pangeran Sekar Sedalepen atau bunga yang gugur di tepi sungai. Yang ketiga Pangeran Trenggono, kelak terkenal dengan gelar Sultan Trenggana. Yang keempat seorang putri yang kelak dinikahkan dengan bangsawan Pase yang tersohor Fathahilah. Pada tahun 1511 Masehi terdengar kabar di Jawa, Kesultanan Malaka berhasil dijebol pertahanannya oleh kerajaan Portugis. Malaka di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1511 Masehi tidak mampu membendung serangan armada laut Portugis yang datang dari India. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Malaka berhasil dihancurkan. Laksamana handal Malaka hang tuah gugur. Malaka jatuh. Penyerangan ini dipicu oleh sikap kesultanan-kesultanan Islam yang diskriminatif dalam hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa yang mayoritas beragama Nasrani. Faktor lain yang menyebabkan bangsa Eropa berlomba-lomba ingin menguasai wilayah kaya rempah-rempah adalah jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur pada tahun 1453 ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Kerajaan Romawi Timur tunduk di bawah kekuasaan kaum Islam. Hal ini mengakibatkan tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi bangsa Eropa. Kesultanan Turki mempersulit para pedagang Eropa beroperasi di wilayahnya, padahal bangsa Eropa memerlukan pasokan rempah-rempah. Hal ini pula lah yang memicu munculnya semangat ekstrim bangsa Eropa yang dikenal dengan semangat reconquista, yaitu semangat membalas dendam kepada kekuasaan Islam dimanapun berada. Politik konfrontasi dikedepankan oleh bangsa Eropa terhadap kesultanan-kesultanan Islam di seluruh dunia. Dan Malaka kini menjadi sasarannya. Jatuhnya Malaka adalah suatu keberhasilan luar biasa bagi Portugis, karena Malaka adalah pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara kala itu. Kabar kejatuhan Malaka membuat kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara geger. Raden Patah, penguasa Kesultanan Islam Jawa Demak Bintara, tak kalah berang. Malaka adalah jalur utama perdagangan Nusantara. Jika Malaka dikuasai Portugis, maka pedagang-pedagang Islam akan kesulitan melakukan kegiatan perekonomian. Maka atas fatwa Dewan Wali Sangha, Sultan Shah Alam Akbar Jimbuningrat I penguasa Demak Bintara mengutus putra sulungnya Raden Yunus memimpin armada Laut Demak untuk menyerang Malaka. Pada tahun 1513, 2 tahun setelah kejatuhan Malaka di tangan Portugis, beribu-ribu armada Laut Demak berlayar menuju Malaka dengan persenjataan lengkap.
Peperangan sekali lagi akan terjadi. Malaka sekali lagi akan dijadikan ajang pertumpahan darah yang dipicu oleh masalah politik, ekonomi, dan agama. Peperangan pun pecah. Portugis mati-matian membendung serangan besar-besaran dari Laskar Jawa. Portugis terpukul mundur. Laskar Jawa begitu dahsyatnya, beberapa wilayah Malaka berhasil diduduki Laskar Jawa. Namun sayang, penyerangan ini tidak disertai dukungan penuh dari pihak Malaka. Malaka diam-diam malah mempersulit gerak laju Laskar Jawa. Mereka takut jika Portugis berhasil dipukul mundur, maka sekali lagi Malaka akan jatuh ke tangan orang-orang Jawa seperti saat Majapahit berkuasa. Suatu alasan yang klasik dan ironis. Peperangan armada Demak dengan armada Portugis di Malaka. Dan pada akhirnya Portugis berhasil memukul mundur Laskar Demak Bintara dari Malaka. Kekalahan telak bagi Demak. Sisa-sisa pasukan Laut Demak akhirnya bertolak kembali ke Jawa. Untuk mengenang peristiwa ini, maka Raden Yunus, pemimpin Laskar Demak yang menyerang Portugis di Malaka, mendapat gelar kehormatan Pangeran Sabranglor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. 5 tahun setelah penyerangan, yaitu pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat. Raden Yunus lantas terpilih menggantikan ramandanya dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Jimbuningrat II. Begitu Raden Yunus memegang tampuk pemerintahan Demak, politik garis keras Islam semakin ekstrim dia terapkan. Hal ini terpicu oleh masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Namun, efek balik dari diterapkannya politik yang radikal ini membuat para bangsawan Majapahit yang masih berpegang pada keyakinan Siva Buddha ikut terkena imbasnya. Tiga tahun kemudian, tepat pada tahun 1521 Masehi, Raden Yunus terbunuh oleh sisa-sisa Laskar Majapahit yang merasa semakin tersudutkan. Dalam berbagai cerita tradisional dikisahkan keris Kiai Nakasasra menggigit punggung Raden Yunus hingga wafat. Raden Yunus belum memiliki seorang putra. Hal ini mengakibatkan Dewan Wali Sangha harus menunjuk adik Raden Yunus untuk memegang tampuk pemerintahan Demak. Pangeran Trenggana Sultan Demak ketiga. Dewan Wali Sangha terpecah menjadi dua kubu menjelang pemilihan Sultan Demak pengganti Raden Yunus. Sebagian mengusulkan Raden Suryawiyata, putra kedua Raden Patah sebagai pengganti, dan sebagian yang lain mengusulkan Pangeran Trenggana, putra ketiga Raden Patah sebagai penggantinya. Kala itu Dewan Wali Sangha dipimpin oleh Sunan Giri Dalem, putra Sunan Giri Kedaton yang telah wafat pada tahun 1506 Masehi. Praktis kedudukan Sultan di Giri pun digantikan oleh Sunan Giri Dalem. Banyak para wali sepuh yang sudah wafat dan digantikan oleh para wali muda. Namun ada dua orang wali yang masih hidup dan sangat-sangat disegani. Keduanya adalah Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kudus kini menjabat sebagai penasehat agung Kesultanan Demak. Jabatan sebagai senopati telah dilepaskannya, sedangkan Sunan Kalijaga tetap bermain di belakang layar.
Beliau diam-diam menggembleng trah taruk terutama Raden Ketas Pandawa, putra Raden Bondan Kejawen. Selain itu, beliau juga tengah menunggu Mas Karebet, putra Ki Ageng Pengging yang kini tinggal di Tingkir untuk beranjak dewasa. Dan Raden Ketas Pandawa adalah guru dari Pangeran Trenggana. Praktis Pangeran Trenggana adalah cucu murid Sunan Kalijaga, dan oleh karena itulah Pangeran Trenggana lebih pro ke Islam abangan. Di lain pihak, Raden Suryawiyata berguru dan bahkan dianggap sebagai murid emas oleh Sunan Kudus. Oleh karena itu pula Raden Suryawiyata lebih pro ke Islam putihan. Persaingan antara kubu putihan dan abangan ini kembali meruncing setelah beberapa waktu lalu, di saat pemerintahan Raden Patah sempat mereda dan persaingan semakin memanas setelah Raden Yunus wafat karena terbunuh. Atas bantuan Sunan Kalijaga yang berhasil melobi pimpinan Dewan Wali Sangha Sunan Giri Dalem, suksesi pencalonan Pangeran Trenggana sebagai Sultan ketiga Demak berhasil gemilang. Pangeran Trenggana berhasil menduduki tahta Demak Bintara, menggantikan Raden Yunus dan berhak menyandang gelar Sultan Shah Alam Akbar Jimpun Ningrat III. Kubu Islam abangan berhasil memenangkan pertarungan politik. Hal ini terjadi pada tahun 1521 Masehi. Raden Suryawiyata menolak mengakui adiknya sebagai seorang Sultan Demak. Segera setelah dikukuhkannya Pangeran Trenggana sebagai Sultan, Raden Suryawiyata yang berkedudukan di Kadipaten Jipang Panolan, sekarang sekitar wilayah Blora Jawa Tengah, segera mengadakan gerakan makar. Perlawanan bersenjata pun terjadi, peperangan berkobar antara Demak dengan Jipang Panolan. Diam-diam Sunan Kudus berada di belakang gerakan ini. Jipang Panolan dan pesantren Kudus sebenarnya berhubungan erat, bahkan beberapa santri Sunan Kudus diam-diam menyokong gerakan makar ini. Peperangan berlangsung alot, Jipang Panolan sulit ditaklukkan, namun pada akhirnya kemenangan berhasil diraih pihak Pangeran Prawata. Raden Suryawiyata berhasil dipukul mundur dan harus melarikan diri dari Jipang Panolan. Peperangan benar-benar berhenti manakala Raden Suryawiyata berhasil dibunuh di tempat persembunyiannya. Pangeran Prawata, putra sulung Pangeran Trenggana dan Pangeran Hadiri menantu Pangeran Trenggana yang dinikahkan dengan Nimas Ratu Kalinyamat. Pangeran Hadiri berkuasa di daerah Kalinyamat dan bergelar Pangeran Kalinyamat atau Sunan Kalinyamat. Sekarang berada di daerah Jepara, Jawa Tengah, berhasil menemukan persembunyian Raden Suryawiyata dan berhasil pula membunuh putra kedua Raden Patah tersebut. Ada kisah menarik sehubungan dengan terbunuhnya Raden Suryawiyata. Manakala pasukan Jipang Panolan terpukul mundur, Raden Suryawiyata berhasil melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Konon Raden Suryawiyata terkenal sangat sakti mandraguna. Tidak satupun senjata yang mampu melukainya kecuali sebuah senjata pusaka yang dikenal dengan nama keris Kiai Brongot Setan Kober, dan keris ini hanya dimiliki oleh Sunan Kudus dan tersimpan di pesantren Kudus.
Pangeran Trenggana tahu akan rahasia ini. Dia mengatur siasat jitu untuk menumpas habis laskar Jipang Panolan. Pada suatu saat, Sunan Kudus tanpa ada kepentingan yang jelas dipanggil menghadap ke Demak Bintara. Sebagai seorang penasehat agung, mau tidak mau Sunan Kudus harus memenuhi panggilan Sultan Demak yang baru tersebut. Dengan diiringi beberapa santri pilihan dan dikawal pasukan Demak yang menjemputnya, Sunan Kudus berangkat dari pesantren Kudus menuju Demak Bintara. Selang beberapa waktu keberangkatan Sunan Kudus, menjelang tengah hari, Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri yang masih muda-muda datang ke pesantren Sunan Kudus dengan dikawal beberapa prajurit Demak. Mereka berdua mohon izin menemui istri Sunan Kudus. Konon mereka mendapat pesan dari Sunan Kudus yang kini tengah berada di Keraton Demak. Istri Sunan Kudus mempersilahkan mereka menghadap. Di hadapan istri Sunan Kudus, Pangeran Prawata mengatakan bahwa Sunan Kudus menyuruh mereka untuk mengambil keris Kiai Prongot Setan Kober. Sunan Kudus tengah memerlukannya sekarang. Karuan saja istri Sunan Kudus mempercayainya, dan tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun, istri Sunan Kudus memberikan keris pusaka tersebut kepada Pangeran Prawata. Begitu keris Kiai Prongot Setan Kober sudah di tangan, Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri mohon pamit. Manakala Sunan Kudus pulang dari keraton, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa Kiai Prongot Setan Kober berhasil dibawa lari oleh Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri. Sunan Kudus marah besar. Seketika itu juga Sunan Kudus mengirimkan kurir untuk menyampaikan kabar tersebut sekaligus mempertanyakan keberadaan Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri kepada Sultan Demak. Namun Sultan Demak memberikan jawaban melalui kurir bahwasanya dia tidak tahu menahu akan urusan tersebut. Sunan Kudus dalam dilema. Dua orang pangeran yang telah menipu istrinya adalah putra dan putra menantu Sultan Demak. Sunan Kudus tidak berani terang-terangan dan ceroboh mengambil tindakan. Walau dia telah sadar dia telah ditipu mentah-mentah, dan Sultan Demak pasti berada di belakang semua kejadian ini. Secara diam-diam Sunan Kudus memerintahkan murid-murid pilihannya untuk melacak keberadaan Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri, dan di pihak Sultan Demak keberadaan kedua pangeran ini sengaja disembunyikan walaupun secara diam-diam pula. Pelacakan oleh murid-murid Sunan Kudus tidak membawa hasil. Keberadaan Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri bak raib ditelan bumi. Baru beberapa bulan kemudian terdengar kabar Raden Suryawiyata telah terbunuh di suatu tempat di pinggir sebuah sungai dengan keris Kiai Prongot Setan Kober masih menancap di belikatnya. Raden Suryawiyata lantas dikenal dengan gelar Pangeran Sekar Sedalepen atau Pangeran Bunga yang meninggal di sungai. Sunan Kudus benar-benar merasa kecolongan, tapi posisinya saat ini benar-benar terjepit semenjak Pangeran Trenggana menduduki tahta. Dia tidak bisa berbuat apa-apa secara terang-terangan.
Yang berhasil membunuh Raden Suryawiyata tak lain memang Pangeran Prawata. Setelah berhasil membawa lari Kiai Prongot Setan Kober, Pangeran Prawata diutus memimpin pasukan khusus yang melacak tempat persembunyian Raden Suryawiyata. Beberapa bulan kemudian tempat persembunyian Pangeran Demak itu diketemukan. Raden Suryawiyata hanya diikuti oleh beberapa pasukan Jepang yang tak seberapa, dan beberapa pasukan ini bisa dilumpuhkan dengan mudah oleh pasukan khusus Demak. Praktis Raden Suryawiyata kini benar-benar tanpa pengawal, dan kehadiran pasukan khusus Demak ini juga benar-benar tidak disadari oleh Raden Suryawiyata. Kala itu dia tengah melakukan sembahyang duhur tepat di pinggiran sungai berbatu. Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri mengendap-endap mendekati Raden Suryawiyata yang tengah bersembahyang. Suara derasnya aliran sungai benar-benar membantu menyamarkan gerakan kedua pangeran, sehingga tidak didengar oleh Raden Suryawiyata. Dan begitu sudah sedemikian dekat, Pangeran Prawata menghunus keris Kiai Prongot Setan Kober dan segera menikam belikat Raden Suryawiyata dari belakang. Tepat waktu itu Raden Suryawiyata tengah dalam posisi duduk. Raden Suryawiyata menjerit kesakitan, tubuhnya roboh ke samping, darah menyembur dari belikatnya dan sebuah keris tertancap di sana. Mata Raden Suryawiyata nyalang mencari siapa yang telah berani menikamnya. Dan mata Raden Suryawiyata tertambat pada Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri. Dengan menggeram marah, Raden Suryawiyata berkata, "Prawata, apa siro bidok? Ana wong sembahyang sinuduk wangkingan. Prawata, apa kamu buta? Ada seorang sembahyang ditusuk senjata." Namun sesaat kemudian Raden Suryawiyata tersungkur dan menghembuskan nafas terakhir dengan darah menggenangi batu tempat dia bersembahyang. Dan bersamaan dengan itu, anehnya mendadak pandangan mata Pangeran Prawata menjadi kabur, dan lama-lama dunia berubah menjadi gelap gulita. Pangeran Prawata benar-benar menjadi buta mendadak. Pangeran Prawata panik. Dengan dibantu Pangeran Hadiri, Pangeran Prawata dituntun kembali ke tempat pasukan Demak berada, dan segera memerintahkan secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri lupa bahwasanya Kiai Prongot Setan Kober masih menancap di belikat mayat Raden Suryawiyata. Karena kepanikan akibat kebutaan yang mendadak, kedua pangeran ini telah berbuat ceroboh. Ada beberapa pasukan Jepang Panolan yang ternyata masih hidup dan bersembunyi. Mereka melihat langsung kejadian tersebut. Secepatnya mereka membagi tugas, sebagian menuju pesantren Kudus untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sunan Kudus, dan sebagian merawat jenazah Raden Suryawiyata. Beberapa hari kemudian, Sunan Kudus diiringi beberapa santrinya datang ke tempat tersebut. Didapatinya Raden Suryawiyata telah dikebumikan di sana. Sampai sekarang saya belum mendapat informasi di mana lokasi ini berada. Keris Kiai Prongot Setan Kober diserahkan kepada Sunan Kudus oleh salah seorang pasukan Jepang yang menjadi saksi kejadian itu. Diam-diam Sunan Kudus menyimpan dendam tersendiri.
Raden Suryawiyata meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih kecil di Kadipaten Jipang Panolan. Anak laki-laki putra satu-satunya Raden Suryawiyata ini diambil anak angkat oleh Sunan Kudus. Kelak anak ini dikenal dengan nama Arya Penangsang.